Pemirsa Intens Investigasi, konflik antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana memang terus menyita perhatian publik. Dalam perkembangan terakhir, kedua belah pihak telah menjalani proses hukum yang melibatkan mediasi, pemeriksaan saksi, bahkan tes DNA. Namun polemik panas antara Lisa dan Ridwan Kamil belumlah usai, meski hasil keputusan dari tes DNA sudah mengatakan bahwa antara Ridwan Kamil dengan anak Lisa tidaklah identik. Dan di tengah perseteruan ini, ada sosok yang juga menjadi sorotan, yaitu Atalia Praratya, istri Ridwan Kamil. Belum lama ini, ia malah tampak lakukan hal menyentuh dengan membantu salah satu pedagang yang terdampak demo. Benarkah hal ini dilakukannya usai Lisa yang akhirnya mau berdamai dengan Ridwan Kamil? Benarkah Atalia ingin membuktikan kalau ia akan tetap memperhatikan nasib rakyat kecil sekalipun ada masalah yang harus dihadapi sang suami? Benarkah Atalia juga makin sering hadiri kajian karena ingin menenangkan dirinya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual, tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Meski konflik panas antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil masih terus berlanjut, di sisi lain istri Ridwan Kamil, yaitu Atalia Praratya, menunjukkan kepedulian terhadap para pelaku usaha kecil yang terdampak kerusuhan beberapa waktu lalu. Atalia mengunjungi rumah salah satu korban, Saripudin yang biasa disapa Pak Sarip, seorang penjual gulali keliling yang menjadi salah satu korban terdampak akibat aksi unjuk rasa yang berujung ricuh waktu itu. Kunjungan tersebut berlangsung hangat dan penuh haru. Atalia disambut langsung oleh Saripudin di kediamannya yang sederhana. Saripudin pun menceritakan bagaimana kerusuhan tersebut membuat dagangannya rusak dan menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi usaha kecil yang jadi satu-satunya sumber penghasilan keluarganya itu. Atalia pun menyampaikan rasa prihatinnya dan memberikan semangat kepada Saripudin untuk tidak menyerah dan terus berjuang. Ia juga memberikan bantuan sebagai bentuk dukungan untuk membantu meringankan beban ekonomi yang tengah dihadapi. Tak hanya itu, sebagai bentuk nyata dukungan terhadap pelaku usaha mikro, Atalia juga memborong seluruh dagangan gulali milik Saripudin. Aksi ini tidak hanya memberikan semangat baru bagi Saripudin, tetapi juga menjadi simbol solidaritas kepada para pedagang kecil. Selain itu, Atalia juga menuliskan caption di media sosialnya seperti ini. Di balik aksi memperjuangkan demokrasi beberapa hari lalu, terdapat beberapa korban pedagang kecil yang terdampak. Salah satunya Saripudin, penjual gulali yang tanggungannya turut terbakar saat aksi. Walau sempat trauma, kini beliau sudah kembali berjualan dengan harapan yang baru. Akang Teteh, yuk dukung usaha-usaha yang penuh perjuangan seperti ini. Atalia juga membagikan momennya saat menghadiri sebuah kajian keagamaan. Ia tampil elegan dan penuh hikmat mendengarkan materi kajian yang diberikan. Tidak sedikit yang mengaitkan kehadirannya di kajian tersebut dengan situasi pribadi yang tengah dihadapi keluarganya. Seperti diketahui, Ridwan Kamil saat ini sedang menghadapi gugatan dari seorang perempuan bernama Lisa Mariana yang mengklaim memiliki anak dari hasil hubungan dengan Ridwan Kamil. Namun, hingga saat ini, Atalia tidak pernah mengomentari langsung isu tersebut. Ia memilih diam, namun tetap menunjukkan kekuatan melalui tindakan. Dan kehadirannya dalam kajian agama dipandang sebagai simbol keteguhan hati seorang perempuan yang memilih menenangkan diri dengan mendekatkan diri pada Tuhannya. Di sisi lain, usai Lisa Mariana hadir dalam pemeriksaan laporan Ridwan Kamil di Mabes Polri, ia pun mengakui sudah melihat hasil tes DNA kopian anaknya dengan Ridwan Kamil.
Menurutnya menyatakan 89,9% itu cocok dan hanya sisanya yang berarti yang tidak cocok. Meski kurang paham, namun Lisa tidak tahu mau ngomong seperti apa lagi. Tapi selagi kakinya tidak lumpuh dan dirinya masih bisa bekerja, maka baginya tidak apa-apa. Ia juga mau mengikuti keinginan Ridwan Kamil serta dirinya pun ikhlas, tapi jangan membuat fitnah keji terus. Lisa menegaskan sudahi hujatan, cacian, dan makian orang di luar sana. Serta menurutnya nanti Ridwan Kamil akan mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat. Meski begitu, Lisa percaya yang mengerti skala itu hanya ahli forensik. Dan ia pun sudah malas disangkut pautkan dengan Ridwan Kamil. Karena damai itu indah. Jadi kayak udah cukup gitu loh ya, hujatan, cacian, makian orang di luar sana. Sama Pak, saya juga rakyat kecil. Udah nggak apa-apa, Bapak kan tanggung jawabnya di akhir. Gue shock banget tadi baru dikasih kopinya gitu. Kopi hasil DNA-nya yang menyatakan 89,9% itu cocok. Berarti sisanya yang nggak cocok. Nah itu gue nggak ngerti, itu yang ngerti skala-skala kayak gitu tuh apa? Cuman ahli forensik, dokter ahli forensik. Makanya nggak bisa nulis. Ya udah Pak, ayo nggak apa-apa. Saya udah malas disangkut pautin sama Bapak, jadi ayo kita restorasi justice. Kan Bapak yang ngajakin. Yuk Pak, damai itu indah. Seperti yang Bapak bilang di media, lawyer Bapak bilang di media mau RJ, ya sudah, ayo mari kita lakukan, saya terima dengan baik. Masalah pengakuan mah udahlah Pak, aman aja, nggak apa-apa. Saya juga udah bingung mau ngomong apa. Ya udah Pak, Bapak kan maunya RJ, ayo mari kita restorasi justice Pak, gitu. Ayo damai, apa, ikhlas. Tapi jangan buat fitnah keji terus. Di sisi lain, Lisa juga ungkap sedih sekali karena hasil tes DNA ada kemiripan, makanya ia mengajukan tes DNA ulang. Menurut kuasa hukum Lisa Mariana, setengah hasil tes DNA Ridwan Kamil mirip dengan anaknya Lisa dan setengah identik dan setengah lagi tidak identik. Karena itu, Lisa merasa keberatan terhadap hasil tes DNA tersebut dan akan mengajukan tes DNA ulang di rumah sakit di Singapura. Menurutnya, pihak Ridwan Kamil mengajukan tes DNA di Mabes Polri, pihak Lisa udah mengikuti. Tapi giliran Lisa mengajukan tes DNA, ulang pihak Ridwan Kamil tidak mau, dan tidak mau tersebut dianggap sudah melanggar hukum internasional. Ditegaskannya juga, kliennya itu akan meminta perlindungan kepada Mahkamah Internasional atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap seorang bayi apabila tidak dilakukan tes DNA ulang. Saya tidak mengerti. Pokoknya apa Bang tadi ada beberapa persen yang ada kemiripan. Ada kemiripan. Ya. Iya. Oke. Kuasa hukum saya aja yang jawab. Saya nggak bisa berkata-kata karena sedih banget gitu. Saya maksudnya shock, saya nggak bisa ngomong apa-apa karena saya lihat memang ada kemiripan. Dengan penjelasan Bareskrim beberapa waktu yang lalu, sesudah pengumuman itu bahwa setengah dari hasil tes Pak Ridwan Kamil mirip dengan baby Azura, maka setengah lagi itu identik gitu, setengah tidak identik. Sehingga dengan demikian tadi di BAP itu Lisa Mariana sudah menyatakan keberatan terhadap hasil tes DNA tersebut dan juga sudah menyatakan bahwa akan mengajukan second opinion di rumah sakit Mount Elizabeth Singapura. Karena waktu itu di sini yang diperiksa adalah air liur dan darah. Kalau di Mount Elizabeth Singapura bisa juga diperiksa dari kuku dan dari rambut, sehingga akurasinya mungkin lebih tinggi. Nah, apabila dari pihak pelapor menyatakan bahwa second opinion itu adalah merupakan sensasi, tidak. Apabila mereka berdiri di pihak kuasa hukum di sini harus melakukan, hanya mengabaikan daripada hak asasi daripada Selin Azura apabila tidak lakukan second opinion terhadap hasil tes DNA tersebut, di mana landasan hukum itu ada tertera dengan
pengumuman deklarasi Lisbon yang diakui oleh seluruh dunia. Mereka mau meminta tes DNA di Polri, kami mengikuti. Tapi giliran hak daripada terlapor Selin Asura untuk second opinion, mereka tidak mau. Ketidakmauan mereka tidak melakukan second opinion adalah melanggar hukum internasional, ya, melanggar. Nah, klien kami mencadangkan dan merestart haknya untuk memohon perlindungan kepada Mahkamah Internasional atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap seorang bayi apabila tidak dilakukan second opinion. Lalu seperti apa tanggapan pihak Ridwan Kamil terkait permintaan second opinion tes DNA dari Lisa? Benarkah Ridwan Kamil menolak dengan tegas tidak akan ada tes DNA ulang di Singapura? Dan apa yang menjadi alasannya? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best! Di sisi lain, menurut kuasa hukum Ridwan Kamil, yaitu Muslim Jaya Butar-Butar, Lisa Mariana harus hadir untuk memenuhi undangan dari Bareskrim Mabes Polri sebagai bagian dari proses hukum yang berlaku. Ia menambahkan bahwa Ridwan Kamil menghormati dan menerima hasil tes DNA yang telah dilakukan oleh Laboratorium Kedokteran Kepolisian Mabes Polri yang telah memiliki standar internasional. Karena itu, terkait Lisa yang mengajukan tes DNA ulang di Singapura, Ridwan Kamil pun menolaknya. Kuasa hukum Ridwan Kamil menegaskan bahwa permintaan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak relevan dalam proses penyelidikan yang sedang berjalan. LM memenuhi panggilan hari ini tentu kita hormatin ya. Sebagai kuasa hukum ya memang harus hadir pihak LM untuk memenuhi undangan Bareskrim. Nah, terkait dengan adanya permintaan tes DNA ulang ya. Sekali lagi Pak Ridwan Kamil dan kami semuanya dari tim hukum menghormati proses hukum yang sedang berlangsung atau yang sedang berjalan di Bareskrim. Pak Ridwan Kamil pun menghormati seluruh hasil dari pemeriksaan tes DNA yang dilakukan oleh Labdokes Mabes Polri. Baik dalam prosesnya sudah dilakukan sesuai dengan SOP, dilakukan dengan standar internasional karena memang kita ketahui Labdokes Mabes Polri itu berstandar internasional, diakui oleh ILAK namanya. ILAK itu organisasi internasional laboratorium di luar negeri. Jadi tidak ada alasan apapun untuk menerima permintaan dari Lisa Mariana. Kami menolak secara tegas. Apa yang disampaikan Lisa Mariana untuk tes DNA ulang, dasar hukumnya tidak ada sama sekali. Menurutnya, tes DNA yang dilakukan Mabes Polri adalah untuk penyidikan, serta bagaimana mungkin proses penegakan hukumnya minta dilakukan tes DNA ulang, karena ini sudah ada fakta ilmiah yang secara hukum itu sah, final, dan mengikat. Jadi menurutnya permintaan Lisa untuk mengajukan tes DNA ulang di Singapura tidak ada gunanya, serta apa yang dilakukan Lisa hanya sensasi saja. Tapi ini hanya semata-mata persoalan hukum. Bahwa persoalan hukum sudah ada hasil tes DNA yang final, yang mengikat dan sah secara hukum. Lalu diminta diulang, landasan hukumnya apa? Tidak ada. Jadi bukan persoalan takut. Ini jangan salah kaprah nih. Jadi permintaan itu bagi kami itu nggak ada gunanya gitu. Apa gunanya dan dasar hukumnya apa? Lalu untuk apa? Tes DNA ulangnya di mananya, apanya yang salah gitu loh. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan itu ya kami anggap ya sensasi aja lah.
Lantas bagaimana pula Hotman Paris Hutapea memberikan tanggapan menohoknya ketika mengetahui Lisa Mariana ingin lakukan tes DNA ulang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah. Usai hasil tes DNA yang dilakukan oleh Mabes Polri diumumkan dan menyatakan bahwa DNA Ridwan Kamil tidak identik dengan anak dari Lisa Mariana. Tentu ini memang menjadi bukti ilmiah yang paling kuat dan objektif dalam menentukan hubungan biologis seseorang dengan anak yang dimaksud. Dan untuk masalah ini, Hotman Paris Hutapea juga memberikan tanggapannya. Kalau tidak identik berarti memang bukan anak mantan Gubernur Jawa Barat itu, dan dengan begitu berarti kasus selesai. Namun nyatanya Lisa malah ingin lakukan tes DNA kedua. Karena itu Hotman Paris pun menyarankan agar kedua belah pihak berdamai dan menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik saja. Satu hari sesudah keluar lab krimnya Mabes, RK yang telepon saya kasih tahu bahwa DNA dia tidak identik dengan si anak, dan ya ngobrol terus saya sarankan ya udah damai aja kalian, saya bilang. Dan dia setuju yang sesuai dengan prosedur penyelidikan kan di Mabes. Itu pun aku terkejut kenapa RK mau ya. Kalau gua nggak mau. Ya hanya itu doang. Dan dia mau berdamai, dia mau cabut segala apapun, cabut semua laporan. Kalau tidak identik, ya udah dong, bukan anak dia, ya sudah, case close. Emang lu kira RK itu bodoh, mana mau dia? Hah? Kan yang proses penyidikan kan di Mabes. Nggak mungkin lah dia mau tes DNA ulang. Malah dia sudah di atas angin mengatakan bahwa hasil DNA tidak identik, ya selesai. Nggak mungkin lah dia mau ke Singapura. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.